noda yang diakibatkan oleh tindakan kecurangan. Jadi mereka bayangin dosa itu seperti entitas. Dosa tuh being bagi orang kelompok imamat gitu ya. Iya, jadi kalau kita pikir Allah itu saklek, ternyata nggak juga ya. Walaupun Hmm. Allah marah, sangat marah Hmm. ketika ada kecurangan yang dilakukan, tapi dari peristiwa yang terjadi pada keluarga Akan, ternyata itu mengubah pertimbangan Allah juga. Jadi Apakah ini kalau sebagai tindakan pengudusan? Walaupun pembakaran kita beri tanda petik ya. iya betul. Eh, Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian menggali setiap pesan yang sangat berharga, mutiara yang sangat berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15, Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15 dan dilanjutkan pasal 8 ayat 10 sampai 17 dan ayat 28 sampai 29. Dan yang akan bersama dengan kita semua akan mengulik teks tersebut adalah Pendeta Ageta Putri Awijaya. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta via Zoom. Halo Pendeta Santi, salam jumpa kembali. Ya, Pendeta Ageta melayani sebagai pendeta GKI Jemaat Bandar Lampung. Baik, Ibu Pendeta, kita mulai saja episode ngulik Alkitab. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15, pasal 8 ayat 10 sampai 17 dan ayat 28 sampai 29 diberi judul pembakaran sebagai pengudusan. Tanda tanya ini ya, pembakaran sebagai pengudusan. Kita akan menemukan jawabannya dalam elaborasi teks yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ageta. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Silakan Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami kenali sebagai Allah yang Maha Kasih, Maha Rahim, penuh dengan kemurahan hati dan kasih setia. Pada hari ini kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang mungkin tidak mudah kami pahami. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan juga kehendak-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami agar kami membuka hati dan pikiran kami untuk dituntun oleh Roh-Mu dan dikaruniai hikmat-Mu, sehingga kami dapat semakin mengenal Tuhan dan juga mengenal bagaimana Tuhan membentuk kami sebagai umat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membaca Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15, lalu kemudian dilanjutkan pasal 8 ayat 10 sampai 17 dan 28 sampai 29. Perikop ini diberi judul dosa Achan dan akibatnya. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Yosua mengutus orang dari Yeriko ke kota Ai yang terletak dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dengan perintah, pergilah mengintai negeri itu. Lalu orang-orang itu pergi mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak perlu seluruh bangsa itu pergi, cukuplah 2 atau 3.000 orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana, sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. Lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri dari orang Ai. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Yosua pun mengoyak pakaiannya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama tua-tua Israel.
Mereka menabur debu di kepala mereka. Yosua berkata, "Ah Tuhan Allah, mengapa Engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel berbalik lari dari hadapan musuhnya? Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari muka bumi. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu?" Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud seperti itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Oleh sebab itu orang Israel tidak mampu menghadapi musuh mereka. Mereka berbalik lari dari hadapan musuh mereka karena mereka sendiri telah dikhususkan untuk dimusnahkan. Aku tidak akan lagi menyertai kamu, kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Pergilah, kuduskan bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan di antaramu. Kamu tidak akan mampu menghadapi musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu. Besok pagi, kamu suku demi suku harus maju ke depan, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan, kaum demi kaum. Kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan seorang demi seorang. Siapapun yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu harus dibakar dengan api bersama dengan segala miliknya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan melakukan kekejian di antara orang Israel. Pasal 8 ayat 10 sampai 17. Keesokan harinya pagi-pagi benar, Yosua memeriksa barisan prajuritnya itu. Bersama tua-tua Israel ia berjalan di depan prajurit itu dan maju menuju Ai. Seluruh prajurit yang bersama dia bergerak maju mendekati kota itu sampai di seberangnya. Mereka mendirikan kemah di sebelah utara Ai dan ada lembah di antara mereka dan Ai. Yosua memilih kira-kira 5.000 orang dan menyuruh mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Demikianlah seluruh tentara itu diatur, baik pasukan yang di sebelah utara kota maupun barisan belakang di sebelah barat kota itu. Lalu pada malam itu Yosua pergi ke lembah. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, ia dan seluruh tentaranya, orang-orang kota itu, segera keluar untuk memerangi orang Israel ke titik pertemuan yang menghadap ke dataran. Tetapi ia tidak tahu ada yang mengadangnya di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel berpura-pura dikalahkan oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Seluruh penduduk kota itu dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Mereka mengejar Yosua sehingga mereka terpancing makin jauh dari kota. Tak seorang pun tertinggal di Ai dan di Betel yang tidak keluar memburu pasukan Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka begitu saja karena mengejar orang Israel. Ayat 28 sampai 29. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing selama-lamanya, menjadi tempat yang terlantar sepi sampai hari ini. Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayatnya dari tiang dan melemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian orang mendirikan timbunan batu besar di atasnya yang masih ada sampai hari ini. Nah, Bu Pendeta, ini ada 2 pasal dan diberi judul pembakaran sebagai pengudusan. Nah, tanda tanya ya. Jadi ini bukan statement, justru kita bertanya. Baik, Bu Pendeta dapat mengawali segmen pertama ini untuk bisa menjelaskan konteks Yosua pasal 7 ini. Kita mulai dari konteks ya. Mungkin dari ngulik Alkitab yang sebelumnya juga Bapak Ibu dan saudara-saudari pembaca sudah bisa membayangkan gitu ya bahwa ini masih menjadi bagian dari awal masa kepemimpinan Yosua ketika ia mengantar bangsa Israel
untuk tiba di tanah perjanjian. Dan pada saat itu ada beberapa hal yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama bangsa Israel sudah menyeberangi Sungai Yordan. Jadi mereka sudah berhasil uh, melintasi sungai itu, dan pada saat itu mereka ketemu dengan bangsa yang pertama gitu ya, dengan kayaknya level satunya nih, yaitu Yeriko gitu ya. Dan kita melihat bahwa di tengah ketakutan mereka pada saat mereka menjadi bangsa yang uh, berhadapan dengan raksasa-raksasa Yeriko itu, Tuhan sungguh menyertai mereka sehingga mereka berhasil mengalahkan Yeriko, dan ada seorang perempuan yang menarik yang dikatakan menolong mereka untuk bisa mengintai dan pada akhirnya membakar kota Yeriko, yaitu Rahab, dan Rahab diselamatkan ya. Jadi Rahab tidak ikut dibakar bersama-sama dengan eh, kota Yeriko. Dan selain itu juga mereka mengkhususkan beberapa barang-barang yang ditentukan untuk menjadi bagian dari perbendaharaan rumah Tuhan begitu. Jadi setelah Yeriko di bumi hanguskan, ada beberapa barang emas, perak dan lain sebagainya yang diambil, tapi itu bukan buat dibagi-bagi sebagai barang jarahan, melainkan itu dikhususkan bagi Tuhan, sehingga ditaruh di perbendaharaan rumah Tuhan. Sayangnya ada seorang dari mereka, dari komunitas bangsa pilihan Allah ini, yang kemudian mengambil barang-barang yang seharusnya dikhususkan bagi Tuhan itu, dan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan. Karena di sini kan berarti Tuhan dicurangin gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita baca, satu dosa ini, dosa yang dilakukan oleh satu orang ini ternyata menodai satu komunitas. Sehingga kalau tadi kita baca, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalian kalah, itu kan mereka kalah dengan Ai ya, karena kalian adalah bagian dari apa yang harus dikhususkan bagi saya begitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana mungkin dosa satu orang, pelanggaran satu orang itu ternyata membuat satu komunitas harus dihukum. Dan yang kita lihat juga dalam situasi itu, karena satu orang melakukan pelanggaran, akhirnya eh, mereka dikalahkan oleh bangsa yang mereka anggap enteng. Jadi Ai dipandang mudah dikalahkan bukan tanpa alasan, karena ternyata mereka lebih kecil dari Yeriko, sehingga yang tadinya mau ngirim orang banyak-banyak, para pengintai pulang dengan mengatakan ini mah 3.000 orang aja cukup gitu ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaan strategi mereka, ternyata mereka justru dikalahkan oleh bangsa yang mereka pandang enteng itu. Jadi inilah situasi yang dihadapi di dalam Yosua pasal 7 sampai pasal 8. Baik, Bu Pendeta telah menjelaskan teks Yosua pasal sebelumnya yang sudah tayang, dan inilah kelanjutan ya, masih dalam kepemimpinan Yosua. Dan Bu Pendeta tadi sudah menjelaskan bahwa semula mereka berpikir Ai itu kecil ya, dituliskan kan di sana nggak perlu banyak-banyak ya, cukuplah 2 atau 3.000 orang pergi menggempur kota itu, jangan melelahkan seluruh bangsa itu. Dan di luar dugaan justru yang kembali adalah justru kekalahan dan matinya prajurit mereka. Dan bagaimana ini dijelaskan apa kaitannya dan apa penyebab dan dampak kekalahan Israel itu terhadap Ai, kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV.
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15 dan dilanjutkan pasal 8 ayat 10 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 28 sampai 29 dengan judul Pembakaran sebagai Pengudusan dengan narasumber Pendeta Ageta Putri Awijaya. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiane Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pendeta Ageta, kita lanjut segmen kedua ini. Pendeta Ageta di segmen pertama sudah memberitahu nih, sudah menjelaskan, ada juga di teks kita bahwa semula dalam pandangan umat Israel dalam kepemimpinan Yosua, Ai itu kecil, tapi ternyata toh kalah. Apa penyebabnya? Jadi kenapa kok untuk Yeriko yang besar itu mereka bisa dengan ya nggak dengan mudah juga ya, dengan usaha mereka berhasil mengalahkan, tapi kenapa kok Ai yang kecil aja bisa mereka nggak bisa melawan? Dan di sini penyebabnya Tuhan sampaikan secara pribadi kepada Yosua sebelum kepada seluruh bangsa, gitu ya, bahwa ternyata ini bukan soal mereka kecapean perang atau karena mereka kalah strategi atau karena orang-orang yang dikirim dari Yeriko itu nggak terlalu bagus kondisinya gitu ya, performanya, tetapi justru karena sesuatu yang terjadi di dalam diri bangsa Israel sendiri dan tidak ada kaitannya dengan kekuatan militer mereka. Yaitu kalau kita baca di Yosua pasal 7 ayat 11, di sana dikatakan ini karena orang Israel telah berbuat dosa dan mencuri barang yang dikhususkan bagi Allah. Mungkin saya minta tolong Pendeta Santi membacakan lagi ya, Yosua pasal 7 ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Ya. Jadi inilah penyebab kekalahan mereka. Karena ternyata ada kecurangan yang dilakukan, ada dosa yang diperbuat. Dan nanti saya akan jelaskan juga dosa ini beda gitu ya dengan dosa yang kita gambarkan di dalam teologi Kristen. Jadi karena dosa ini akhirnya bangsa Israel jadi kalah gitu, dan Yosua sebagai pemimpin diberitahu oleh Allah. Dan seperti yang kita lihat juga di bagian berikutnya, apa yang harus dilakukan dari itu semua ternyata adalah proses pengudusan kembali. Nah, dan itu dilakukan dengan memisahkan orang-orang yang tidak terlibat di dalam pencurian dengan keluarga yang terlibat di dalam pencurian, lalu membakar mereka yang ternyata kedapatan bersalah. Nah, ini ada kaitannya dengan persepsi tentang dosa yang ada di dalam kitab Yosua. Jadi berbeda dengan dosa yang kita maknai di dalam teologi Kristen, dosa itu kan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau kejahatan yang kita lakukan kepada sesama kita gitu ya. Jadi buat orang Kristen, kalau menghilangkan dosa itu caranya bagaimana? Ya diampuni gitu ya. Sehingga Kristus pun ada di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Tapi dosa dalam konsepsi yang ada dalam kitab Yosua ini agak berbeda. Jadi kalau kita perhatikan, kitab Yosua ini punya pengaruh yang sangat kuat dari kelompok imamat. Kelompok yang sama yang menulis kitab imamat gitu ya, sumber priest. Dan
Ini terlihat juga di pasal-pasal sebelumnya kalau kita cek banyak sekali perintah Allah kepada Yosua gitu ya, bagi bangsa Israel melalui Yosua untuk menguduskan. Jadi ini tentang pengudusan gitu, pembersihan dan lain sebagainya. Karena menurut eh, kelompok ini dosa itu bukan tindakannya, tetapi dosa itu lebih seperti eh, noda yang diakibatkan oleh tindakan kecurangan. Jadi mereka bayangin dosa itu seperti entitas. Dosa itu being bagi orang kelompok imamat gitu ya. Being yang kotor, yang kalau dia nempel dan dia akan nempel pada orang yang melakukan dosa, orang itu jadi eh, tidak bersih. Kita juga beberapa pertemuan lalu kayaknya sudah membahas tentang herem ya. Jadi ini ya tidak tentu berbeda dosa dengan herem, tetapi eh, apa ada kesamaannya. Kalau herem itu kan memang dari sananya gitu ya, nggak boleh diapa-apain. Tapi kalau dosa itu noda yang diakibatkan karena pelanggaran. Eh, buat kelompok imamat, Allah itu kudus. Dan Allah yang kudus nyaman tinggal di tempat yang kudus. Sehingga kalau bangsa Israel mau tinggal bersama Allah, kalau bangsa Israel mau mempertahankan Allah berkemah di tengah-tengah mereka, itu kan teologinya kelompok imamat ya. Allah dengan Israel itu punya hubungan yang so sweet, Allah itu tinggal bareng mereka, dan eh, adalah tanggung jawab mereka sebagai umat yang dikasihi untuk membuat Allah nyaman tinggal di situ. Sehingga semua noda yang ada itu harus secara rutin dibersihkan. Makanya pembersihan dosa itu bukan sekali beres. Kalau Yesus kan sekali untuk selamanya gitu ya. Menurut umat Israel, ya harus rajin membersihkan dosa itu supaya Allah yang kudus itu nyaman tinggal bersama dengan bangsa kudus yang dipilih dan dikasihinya. Dan karena itu segala sesuatu yang dinodai oleh dosa, oleh karena pelanggaran terhadap perjanjian, oleh karena kecurangan, itu harus dibersihkan. Dan disinilah kita melihat gitu ya, Allah sendiri mengatakan bahwa eh, bangsa Israel yang melakukan tindakan yang akhirnya membuat dosa itu nempel pada mereka, membuat mereka jadi harus dikhususkan, harus dikuduskan. Dan karena itu ketika mereka berhadapan dengan Ai, yang terjadi adalah mereka kalah, bahkan beberapa orang mati gitu ya, 36 orang mati. Karena mereka lagi dalam kondisi harus dibersihkan. Dan pada saat itu dampak dari tindakan ini yang dilakukan kecurangan itu jadinya eh, kekalahan, kekalahan dan kematian. Kalau kita lihat posisinya Yosua, sebenarnya juga kasihan gitu ya. Saya paling nggak kebayang dengan Yosua pada saat itu. Yosua itu kan pemimpin yang sebenarnya eh, modalnya adalah taat pada Tuhan. Modal dia itu pokoknya Allah ngomong apa dia ikut gitu. Betul. Dan pada saat itu Yosua tuh ada dalam posisi di mana dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Pokoknya dia merasa Israel menang, dia sudah memimpin bangsanya dengan baik, nggak ada yang salah. Kemudian dia juga cukup demokratis gitu ya, dia nggak menentukan segala sesuatunya sendiri, tapi dia meminta pertimbangan orang-orang dari Yeriko tentang bagaimana sih cara mengalahkan Ai, tapi kemudian kalah. Nah, bayangkan betapa frustrasinya dia gitu. Kenapa kok ini bisa terjadi sehingga dia mengoyakkan pakaiannya. Tetapi kemudian Tuhan menjelaskan bahwa plot twist yang mereka alami itu, kekalahan terhadap Ai itu adalah akibat eh, dosa begitu. Dan setelah itu dibereskan, mereka bisa mengalahkan Ai. Saya membayang Yosua kayak apa ya, yakin begitu, kamu ke sana nggak perlu utus banyak-banyak, sekian aja, rasa pede, tiba-tiba begitu balik, loh, gitu kan? Jadi dia bingung, saya salah apa? Bagaimana dia juga akan mempertanggungjawabkan kepada umat yang dipimpinnya, karena yang umat tahu ya Yosua taat betul gitu pada Allah. Apa salahnya ini Yosua sebagai pemimpin gimana gitu kan? Kejepit tuh di tengah-tengah Yosua gimana gitu sebagai umat. Dan ternyata masalahnya adalah bahwa ternyata
ada orang yang kedapatan gitu, telah mengambil barang yang harusnya dikhususkan, dan ternyata diselidik, investigasi, lalu kemudian ketahuan ya siapa itu Ahan, dan lalu kemudian keluarga dihukum. Bisakah Pendeta Ageta bisa mengelaborasi apa yang terjadi, yang dialami Ahan lalu kemudian keluarganya, karena mereka harus dibersihkan lebih dulu, kelompok ini harus dibersihkan lebih dulu sebelum mereka melakukan penyerangan mereka yang kedua. Jadi berkaitan dengan apa yang dilakukan ini kan dipandang sebagai dosa ya. Jadi konsekuensinya pun ya sesuai dengan tindakan mereka. Karena dosa itu noda, ya mereka harus dibersihkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi tujuan penghukuman Akan ini adalah pembersihan komunitas Israel. Jadi Akan itu bukan tumbal, tapi Akan itu sudah menjadi noda yang emang pilihannya adalah kamu keluar. Kalau kamu nggak keluar, satu bangsa ini yang akhirnya kena begitu. Dan itulah konsekuensi dari mengambil apa yang seharusnya tidak diambil begitu ya. Dan terlebih ini punyanya Allah lagi yang diambil. Nah, karena itu mereka dikenai sebuah penghukuman yang menurut saya ini kekerasan yang simbolik, yang punya makna simbolik juga di situ gitu ya. Kalau kita melihat kan penghukumannya bangsa Israel dulu tuh kayaknya kreatif gitu ya, dilempari batu, dibakar dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan kepada keluarga Akan. Kenapa metode itu yang dipilih? Kalau kita bayangkan, ini lagi-lagi teologinya kelompok imamat ya. Ketika sebuah persembahan itu dinaikkan kepada Tuhan, persembahan untuk penghapusan dosa, karena dosa tidak diampuni tapi dihapuskan ya, sekali lagi, itu kan biasanya ada mezbah yang harus ditata, kemudian korbannya dinaikkan ke situ, baru dibakar dan dipersembahkan kepada Allah. Tapi ini masalahnya korbannya kotor nih, siapa yang menyentuh dia ikut kena kotor juga. Sehingga kita nggak bisa menata batu lalu naruh mereka di situ, gitu kan? Dan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah menggiring mereka jauh keluar dari tempat tinggal bangsa Israel, lalu melempari mereka dengan batu. Jadi ini kayak ya mezbahnya disusunnya dari jarak jauh begitu ya. Batu-batunya itu disusun dari jarak yang cukup aman bagi mereka, sehingga mereka dilempari. Dan setelah dilempari, mereka dibakar. Itulah tindakan penyucian yang dilakukan bagi keluarga Akan. Dan karena penyucian itu sudah bagi bangsa Israel ya, bagi bangsa Israel lewat pemusnahannya keluarga Akan beserta dengan barang-barang yang mereka curi. Dan setelah itu dilakukan, Israel menang dari Ai. Jadi ternyata memang tidak bisa ditawar-tawar gitu bagi Allah dengan perjanjiannya. Kalau itu ditaati, ya mereka akhirnya bisa memperoleh apa yang diharapkan begitu. Dan akhirnya mereka menang, meskipun juga dengan strategi ya, yang juga dipandu oleh Allah tentunya. Jadi ada 30.000 orang yang dipilih, lalu mereka diminta untuk sebagian mengalihkan perhatian, baru sebagian membakar. Dan ini yang menarik lagi. Metodenya sama dengan metode yang dilakukan pada Yeriko. Jadi kenapa Ai dimusnahkan dengan cara yang sama dengan Yeriko dimusnahkan? Dan ini masih berkaitan dengan pengudusan tadi. Kenapa Yeriko dibakar dan Ai dibakar? Karena tujuan dari pemusnahan ini kan adalah pengudusan ya. Ini lagi-lagi ini bukannya melegitimasi kekerasan, tapi ini kacamatanya orang imamat, kelompok imamat. Dan karena itu pemusnahan yang dilakukan kepada Ai itu sudah sesuai dengan perintah pengudusan yang diberikan oleh Allah. Kira-kira begitu. Lalu kemudian terjadilah ya penyerangan yang kedua setelah mereka melakukan
penyucian, pembersihan begitu. Ya, Nah, ya pembersihan itu bagian dari penyerangan yang kedua. iya, iya. Nah, ketika penyerangan yang kedua, lalu kemudian kota Ai dimusnahkan, ini ada yang menarik nih ya. Di ayat 2, engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya, hanya barang dan ternaknya boleh kamu jarah, tempatkanlah bagimu orang untuk mengadang kota itu dari belakang. Ini ada yang menarik, mereka lalu kemudian mengizinkan mengambil jarahan walaupun itu yang diambil adalah ternak dan barang-barang. Ini kenapa ada semacam perubahan ini yang terjadi? Silakan begitu, justru ambil tapi ya ambil ternak dan barang-barang. Sepertinya Allah melunak gitu ya. Kalau Ya. kita lihat yang tadinya bangsa Israel sama sekali tidak boleh mengambil apapun dari barang-barang yang dikhususkan bagi Allah, dan yang lainnya itu kan harus dibakar bersama-sama juga ya. Kali ini Allah eh, seperti melunak dan mengizinkan eh, ternak dan juga beberapa barang itu diambil sebagai jarahan. Jadi yang tadinya takluk nggak boleh, sekarang jadi ya udah boleh deh gitu ya. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Allah itu bukan Allah yang sepenuhnya saklek gitu ya. Bahkan di dalam kemarahan Allah sekalipun, ketika ia melihat bahwa bangsanya ini punya keinginan, mungkin saya bilang keinginan karena kalau kebutuhan tuh sebenarnya sudah disediakan Allah semuanya ya. Tapi mungkin dia melihat bangsanya kepengen juga gitu ya, punya ternak, punya barang-barang itu. Akhirnya diizinkanlah oleh Allah mereka mengambil beberapa barang. Dan di sini kita menyadari sebenarnya Allah tuh murah hati, misal nggak dicurangin gitu ya. Nah, eh, di lain sisi Yosua pun juga memperlihatkan perubahan sebetulnya, dan mungkin saya di sini mengatakan ini sebagai perkembangan di dalam cara Yosua memimpin. Karena kalau kita perhatikan sebelum ini kan dia berkonsultasi pada Allah, tapi juga ia berkonsultasi pada beberapa panglima di Israel yang mungkin juga ia sudah percaya gitu. Dan rasanya dia menempatkan Allah sebagai penasihat mungkin di level yang sama dengan orang-orang yang dia percaya. Tapi dari pengalaman ini ia belajar untuk menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Allah nomor satu, Allah yang harus didengerin dulu. Setelah itu baru ia bisa berkonsultasi kepada para panglima perang yang mungkin juga ia sudah percayai kemampuannya dan sudah cukup lama memimpin bersama-sama dengan dia begitu. Nah, di sini dia semakin belajar untuk bergantung pada perkataan Allah ya, baru pada saudara-saudara sebangsanya. Jadi di sini bangsa Israel belajar untuk bukan hanya mengkalkulasi kekuatan mereka gitu ya, karena ternyata bukan kekuatanlah yang membuat mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, melainkan ini karena Tuhan gitu. Jadi percuma mengkalkulasi kekuatan, menghitung lalu menemukan jumlah, oh ternyata 3.000 aja cukup kok. Kalau ternyata mereka tidak setia pada perjanjian. Disinilah mereka benar-benar belajar bahwa sebagai umat Tuhan prioritas mereka nomor satu adalah setia pada perjanjian, taat pada Allah, dan setelah itu Allah akan memberikan mereka kemenangan, bahkan hikmat untuk menyusun strategi untuk bisa akhirnya mengalahkan bangsa lain yang saat itu mengancam kehidupan mereka di tanah perjanjian itu. Kira-kira begitu. Baik, justru pasca penyerangan yang kedua dan juga setelah mereka melihat sendiri begitu ya, bahwa mereka harus melakukan penyucian dan terjadilah perubahan. Allah berubah dari yang sama sekali tidak mengizinkan mereka mengambil rampasan, harta rampasan dari yang sudah ditaklukkan, Tuhan izinkan. Lalu kemudian kedua, Yosua yang tadinya ya percaya begitu saja informasi dari rekan ataupun teman ataupun bawahan, dan percaya sungguh pada perkataan Allah, dan orang Israel, bangsa Israel belajar bukan saja untuk mengkalkulasi kekuatan, melainkan juga sungguh-sungguh percaya dan menjadi takut akan Allah. Dan karena judul kita ini kan apakah
pembakaran itu sebagai pengudusan? Nah, ini nih pertanyaan ini nih akan Pendeta Ageta jelaskan di segmen yang ketiga berkaitan dengan penyerangan terhadap AI itu menjadi kekerasan bagi kita pembaca modern. Kita mungkin bingung begitu ya. Ini kenapa? Ini kan peristiwa kekerasan ya. Mengapa ya? Ini diizinkan oleh Tuhan. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15 dan dilanjutkan pasal 8 ayat 10 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 28 sampai 29 dengan judul Pembakaran sebagai Pengudusan dengan narasumber Pendeta Ageta Putri Awijaya. Kita masuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pendeta Ageta, kita lanjut segmen ketiga, segmen penutup ini. Penyerangan terhadap AI bagi kita yang pembaca modern pada saat ini terkesan ya kita melihat ini peristiwa kekerasan, dan ketika kita membaca teks ini seolah-olah Tuhan mengizinkankah peristiwa kekerasan, dan mengapa demikian? Terlebih lagi berkaitan dengan judul Ngulik Alkitab pada episode kali ini, apakah pembakaran itu sebagai pengudusan? Ini gitu ya, karena di dalam bayangan kita itu kan Allah tuh maha kasih, murah hati, penyayang. Tapi kok di sini kita melihat Allah seperti mengizinkan peristiwa kekerasan gitu ya. Dan mungkin saya di sini bukan, saya tidak mau membela Tuhan yang sepertinya kok kayak melegitimasi kekerasan itu, tapi saya mau mengajak kita semua untuk melihat teologinya bangsa Israel dalam situasi ini gitu ya. Dan ini bukan untuk melegitimasi kekerasannya, tapi ini membuat kita memahami mengapa pembakaran itu bisa mereka lihat sebagai bagian dari kehendak Allah begitu. Karena lagi-lagi frameworknya ketika kita baca kitab Yosua ini sangat banyak dipengaruhi oleh kelompok imamat yang sebenarnya tadi cirinya juga sudah saya sampaikan ya, ada dua setidaknya, tentu ada ciri lain juga, tapi dalam hal ini yang terlihat adalah dalam perjanjian dengan Tuhan itu buat kelompok imamat ada hal-hal yang harus dikuduskan dan dikhususkan bagi Tuhan, karena Tuhan adalah kudus, ia menyukai kekudusan dan ia nyaman tinggal di tengah kekudusan, sehingga kalau bangsa Israel mau Allah tetap ada bersama dengan mereka, diam dengan nyaman bersama mereka, mereka juga harus menjaga diri. Dan kemudian dosa itu bukan tindakan, tetapi dosa itu seperti noda yang merupakan implikasi dari tindakan kecurangan itu, sehingga harus dibersihkan. Dan inilah juga yang berlaku pada Yeriko dan Ai sebagai kota yang belum dikuduskan bagi Tuhan. Jadi cara mereka membersihkan ini sebenarnya juga punya makna simbolik ya, bahwa
nantinya di tanah perjanjian mereka harus hidup kudus sehingga apa-apa saja yang tidak kudus sebaiknya disingkirkan sejak awal, kira-kira begitu. Walaupun memang cara yang akhirnya dilakukan adalah cara kekerasan. Mau dibilang kolonialis juga sebenarnya susah karena kalau kolonialis kan mereka menjajah, tapi ini mereka memusnahkan, mungkin lebih tepat genosida ya. Tapi ini punya makna teologis jadinya. Em, dan eh, ini semua dilakukan memang kalau kita perhatikan bagaimana penulis ini menarasikan ya sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan, dan mungkin dari ngulik Alkitab yang sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan ya bahwa narasi ini dirangkai sedemikian rupa oleh penulis dan redaktur untuk meyakinkan bangsa Israel tentang seperti apa Allah, dan mungkin juga untuk menolong mereka di tengah kehidupan bersama dengan bangsa asing gitu. Tapi faktualnya apakah itu terjadi atau tidak, lagi-lagi kembali ke apa yang pernah disampaikan Pak Daniel Setiabudi tentang kaum minimalis dan maksimalis gitu ya. Ada yang percaya bahwa oh ini sungguh-sungguh terjadi dan memang diceritakan berdasarkan eh, kenyataan, tapi ada juga yang melihat bahwa ini kan faktualnya sudah tidak bisa dicek gitu. Jadi eh, bergantung saja pada narasi yang diturun alihkan. Tapi terlepas dari itu semua, yang kita tangkap di sini adalah teologi pengudusan ini sungguh mewarnai peristiwa apa ya, peristiwa penyerangan terhadap bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian begitu. Dan kalau kita berpikir bahwa ini cuma terjadi pada bangsa lain, nyatanya eh, bagi bangsa Israel sendiri ukuran yang sama diberlakukan. Bahkan bukan cuma dari bangsa dari luar ya, internalnya pun itu benar-benar Allah konsekuen, konsisten bahwa Allah menghendaki sungguh-sungguh umat itu dikhususkan, dikuduskan. Nah, pembakaran ini sendiri bagaimana kita memaknainya? Ya, jadi apakah ini sebagai tindakan pengudusan, walaupun pembakaran kita beri tanda petik ya? Iya, betul. Ya memang ini tata cara pengudusan yang diyakini oleh kelompok imamat begitu ya. Kalau nodanya sudah terlalu nempel ya udah bakar aja. Saya jadi ingat di mungkin dalam sejarah kita ketika wabah pestilence itu terjadi gitu ya, kan ada juga tata cara pembersihannya itu kan dibakar aja karena semua yang udah terkontaminasi diapa-apain lagi sudah tidak mungkin gitu, sehingga ya mau tidak mau untuk bisa membersihkan itu dan menghindari kontaminasi dengan pembakaran. Bisa jadi itu juga juga eh, apa ya, pengaruh budaya ya, pengaruh budaya yang di sini akhirnya kalau kalau dalam bangsa Israel kan berarti teologinya juga dipengaruhi dengan budaya itu, dan ternyata budaya yang sama juga juga dimiliki oleh kita pada masa wabah pestilence itu kan. Jadi karena itulah pembakaran itu yang akhirnya menjadi tata cara yang dipilih. Tapi tadi menariknya kan bukan cuman orang luar yang dapat aturan tentang pengudusan itu, tetapi hal yang sama berlaku juga bagi bangsa Israel. Dan di sini kita menyadari sisi lain ya dari teologi tentang umat pilihan Allah. Kalau kita seringkali merasa iri pada Israel sebagai umat pilihan Allah gitu ya, kayaknya umat pilihan ini curang banget, apa-apa menang, apa-apa enak, nggak bisa salah. Ternyata nggak demikian juga. Karena ternyata konsekuensi sebagai umat pilihan, walaupun Allah memperhatikan mereka, menyertai mereka, menguduskan mereka, ternyata mereka juga bukan nggak bisa salah begitu. Dan justru mereka punya tanggung jawab yang lebih untuk menguduskan diri dibanding dengan bangsa lain, karena mereka tentunya ingin Allah tetap hadir bersama dengan mereka. Dan karena itu kalau ada yang salah di dalam eh, tubuh komunitasnya bangsa Israel sendiri, itu bukan eh,
dibiarkan oleh Allah gitu ya. Jadi Allah nggak, ya kalau anak orang bodoh amat, gimana ya? Justru karena ini anak sendiri gitu, jadi nggak bisa bodoh amat. Harus di apa ya, dididik sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Dan ternyata pelanggaran terhadap perjanjian itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tapi tentu ini ya bisa kita mengerti juga gitu ya. Orang perjanjian yang apa, yang sudah apa, yang pelanggarannya tidak bisa ditoleransi aja masih sering dilanggar oleh bangsa ini. Apalagi kalau ternyata tidak ada konsekuensi bagi pelanggaran perjanjian. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu bukan kejam tapi fair ya sebenarnya. Dari teologinya orang kaum imamat gitu. Apa yang Allah tetapkan ya itu berlaku untuk semua. Dan umat pilihan bukan umat kesayangan yang kalau salah dibelain, tetapi justru umat pilihan punya tanggung jawab lebih untuk tidak boleh melakukan pelanggaran. Itu penggambaran teologi imamat. Nah, relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa kita orang Kristen begitu. Yang mendapat semacam apa? Keistimewaan kah? Kekhususan lah buat umat Israel saja begitu Allah mendidik mereka begitu. Allah fair, penggambaran teologi imamat ya, Allah itu fair loh. Allah juga menghendaki agar umatnya sungguh-sungguh menjadi umat perjanjian yang memang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh kudus ya. Iya, mungkin sebelum itu pertanyaan saya buat Kak Santi, buat diri saya sendiri juga dan buat kita semua gitu ya. Jadi masih mau ngaku-ngaku umat pilihan nggak setelah melihat ini? Karena kalau kita pikir umat pilihan hidupnya enak, tunggu dulu. Ada tanggung jawab lebih yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya kita di sini belajar juga ya, bahwa ternyata kemahakasihan Allah, kemahapenyayangannya dan maharahimnya Allah itu juga ditempatkan pada kerangka yang sama dengan keadilan Allah, begitu. Allah Maha Kasih bukan berarti ia bisa dipermainkan. Sama seperti kalau kita ketemu dengan orang yang baik gitu ya, terlebih kalau kita tahu orang itu sayang sama kita, kadang kan di hati ini muncul juga keinginan untuk memanfaatkan kebaikan dia gitu ya, untuk kepentingan kita, bahkan mungkin dengan cara yang melukai dia, karena kita pikir dia nggak bakalan marah lah, orang dia sayang sama kita, dia kan orangnya baik gitu. Tapi di sini kita sungguh-sungguh belajar bahwa orang baik itu bukan untuk dikhianati gitu ya. Orang murah hati bukan untuk dicurangi. Sebab Allah pun baik, Allah murah hati. Kalau tadi kita ingat bagaimana Allah berubah, yang tadinya tidak mengizinkan sama sekali apapun untuk diambil oleh bangsa Israel, akhirnya jadi mengizinkan ternak dan beberapa barang mereka boleh bawa. Itu kan memperlihatkan sebenarnya Allah juga bukan tipe yang pelit gitu. Dan kalau mereka meminta, mungkin Allah juga akan memberikan, meminta dengan ya mungkin lewat Yosua ya kalau pada masa itu. Tapi tindakan kecurangan itu bukan tindakan yang bisa ditoleransi oleh Allah. Dan kekudusan itu juga tidak bisa ditawar-tawar dalam hal ini, karena Allah sendiri kudus. Dan itu mengajarkan juga kepada kita bahwa perjanjian umat Allah dengan Allah, konsekuensinya adalah mereka harus menghargai relasi di antara kedua belah pihak. Tidak boleh curang walaupun Allah itu baik gitu. Jadi mungkin di sini kalau kita mau menarik pesan dari cerita ini gitu ya, terlebih karena kita sudah punya teologi yang berbeda tentang dosa, mungkin itu yang bisa kita ambil, bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil, sehingga Ia murah hati dan memperhatikan kita serta memberikan apa yang kita perlukan, tapi bukan berarti kita bisa mencurangi Dia, karena itu bukan tindakan yang bisa ditoleransi oleh Allah. Kira-kira begitu. Saya memberi catatan penting nih dengan pertanyaan yang tadi Pendeta Ageta sampaikan.
Ketika kita merasa bahwa kita umat yang dipilih Allah, seharusnya kita menjadi umat yang punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya, karena Allah menghendaki umat kepunyaannya, umat yang Dia telah tebus, justru sungguh-sungguh dapat mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan justru menjadi berkat. Dan ketika tayangan ini dapat memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Terima kasih untuk kesediaan Pendeta Ageta menjadi narasumber ngulik Alkitab pada episode kali ini. Dan kita akan menutupnya dalam doa. Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami telah belajar dari perjalanan bangsa Israel ya Tuhan, bahwa ternyata sebagai umat pilihan Allah, kami punya tanggung jawab yang lebih untuk memelihara relasi dengan Allah dengan menjaga kekudusan kami. Ajarkan kami untuk tidak menyalahgunakan kebaikan Tuhan dan mencurangi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami yang melukai dan mengkhianati Tuhan. Tetapi biarlah kami terus mau menghargai relasi kami dengan Engkau, Allah yang kudus, yang penuh kasih, dengan terus setia dan taat pada kehendak Tuhan. Dan kiranya itu semua dapat menjadi teladan dan kesaksian hidup yang kami beritakan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan biarlah Allah yang penuh kasih dan keadilan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.